Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamila Isni Ainul Haya. Di sini aku mau menjelaskan tentang konflik politik di Aceh. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama Aceh. Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang masuk ke dalam wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Aceh terletak di bagian paling barat Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh. Luas wilayah Provinsi Aceh mencapai 5.677.081 hektare. Wilayah tersebut terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, dan 6.497 gampong atau kelurahan atau desa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh, total populasi penduduk Provinsi Aceh pada tahun 2020 mencapai 5.274.871 jiwa. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang diberikan kewenangan otonomi khusus. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebagai dasar hukum yang menguatkan posisi Aceh sebagai daerah istimewa. Yang menarik dari Aceh selain menjadi daerah istimewa, yaitu terdapat konflik di bidang politiknya. Aku mau bahas dua nih, yaitu Gerakan Aceh Merdeka dan DITII. Gerakan Aceh Merdeka merupakan gerakan separatis bersenjata yang lahir dari rasa frustasi terhadap pemerintah Aceh. Gerakan ini lahir dari deklarasi yang dibuat pada tanggal 4 Desember di Pegunungan Halimon dipimpin oleh Tengku Hasan di Tiro atau Hasan Tiro yang biasa orang kenal. Latar belakang konflik muncul karena kemarahan atas eksploitasi kekayaan alam Aceh yang tidak memberikan hasil yang adil bagi masyarakat Aceh. Hal ini menjadikan pemimpin GAM atau Gerakan Aceh Merdeka memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Menurut Syamsuddin tahun 1989, pada saat itu Hasan Tiro sangat memahami tidak mudah menuju jalan merdeka bagi Aceh, sehingga ia mencari pengakuan internasional dan berjuang dengan tema hak menentukan nasib sendiri. Hasan Tiro melakukan lobby internasional dan terus berkampanye tentang dekolonisasi Indonesia. Bahkan pada tahun 1980 sampai 1990-an, Hasan Tiro bergandengan tangan dengan gerakan separatis lain seperti Timor Timur dan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada 1980-an, ketika gerakannya diserang oleh militer, Hasan Tiro membangun kembali gerakan bersenjatanya di luar Aceh. Pada 1986, dia memilih Libya loh sebagai markas pelatihan militer. 4 tahun kemudian, dia melatih hampir 800 pemuda Aceh. Tidak hanya mengenai keterampilan militer, tapi juga dia mengenai ideologi dalam perspektif Aceh. Melihat pengalaman Hasan Tiro dalam dunia politik dan kemiliteran menjadikannya matang untuk memimpin gerakan Aceh Merdeka. Hadirnya gerakan Aceh Merdeka ditanggapi oleh Orde Baru dengan pemberlakuan operasi militer yang lebih dikenal dengan istilah daerah operasi militer. Konflik antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah pusat berlangsung sejak 1989 sampai 1998 dan memakan banyak korban jiwa baik dari anggota GAM, TNI, bahkan masyarakat sipil. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, separatisme semakin mengemuka. Tuntutan masyarakat Aceh untuk lepas dari daerah operasi militer semakin gencar. Pada tahun 1998, daerah operasi militer di Aceh resmi dicabut oleh pemerintah pusat. Kondisi ini gak membuat keadaan membaik ternyata ya guys. Peningkatan
Gerakan provokasi untuk memisahkan dari Indonesia yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka semakin gencar sampai-sampai kondisi pemerintahan Aceh mengalami kelumpuhan. Dalam kasus daerah operasi militer yang berlangsung hampir satu dekade, yakni sejak 1989 hingga 1998, pemerintah pusat tidak bisa berharap kasus Aceh maupun trauma rakyat Aceh bisa terselesaikan secara instan. Pemerintah pusat hanya bisa melakukan tindakan nyata yang bersikap konsisten tanpa kekerasan dan secara perlahan-lahan mengurai satu persatu permasalahan yang terjadi di Aceh dengan berbagai tindakan rehabilitasi sosial. Pasca reformasi adalah perbedaan pandangan dan konflik politik antara pemerintah pusat dengan gerakan Aceh Merdeka terus bergulir, sehingga menghambat proses pembangunan di wilayah ini. Hal ini mengakibatkan masyarakat Aceh kerap berhadapan dengan masalah kekerasan yang tiada berujung, karena kehidupan yang normal seperti saudara-saudaranya di wilayah lain tidak mereka alami. Dalam rangka menuju perdamaian, banyak strategi yang digunakan untuk meredam konflik Aceh karena strategi perdamaian yang terus berganti pada setiap pergantian presiden. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala, konflik antara pemerintah pusat dengan gerakan Aceh mulai menemukan titik terang. Pertemuan demi pertemuan yang difasilitasi oleh Krisis Manajemen Inisiatif, lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, mulai menunjukkan sikap damai dari pihak GAM. Akhirnya, perdamaian berhasil diwujudkan tepatnya 15 Agustus 2005 di Helsinki. Finlandia difasilitasi oleh Krisis Manajemen Inisiatif atau CMI. Perdamaian tersebut lebih dikenal dengan sebutan MOU Helsinki. Perdamaian MOU Helsinki dipandang dapat mengakhiri konflik serta telah membuka konsensus politik baru antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka. Berikut adalah video dari TV One yang mengibarkan kembali bendera bintang bulan Gerakan Aceh Merdeka di Masjid Raya Baitur Rahman. Bendera tersebut dipasang ratusan massa untuk rayakan hari lahir Gerakan Aceh Merdeka ke-44 loh. Kemudian massa akhirnya bubarkan diri setelah dibujuk aparat polisi dan militer. Yang kedua adalah pemberontakan DITII di Aceh. Pada tanggal 20 September 1953 telah terjadi pemberontakan DITII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh merupakan seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa Perang Agresi Militer Belanda I. Pemberontakan DITII di Aceh diawali dengan adanya pernyataan proklamasi terkait berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di bawah Imam Besar Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Latar belakang yang mendasari terjadinya pemberontakan DITII di Aceh yaitu karena adanya kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh. Waktu itu, Provinsi Aceh dilebur ke Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Keputusan peleburan dianggap mengabaikan jasa baik dari masyarakat Aceh saat berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia pada masa revolusi. Kekesalan Daud Bereh semakin membara loh guys, karena pada 1948 Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Karena merasa dibohongi, Daud pun memantapkan diri untuk melakukan pemberontakan loh, dengan menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan DITII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Saat itu, Kartosuwiryo sudah mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949, sehingga Daud semakin yakin untuk melakukan perlawanan. Upaya penyelesaian yang dilakukan, yaitu perlawanan yang digerakkan oleh Daud ini, menuntut diberikannya hak otonom untuk Aceh. Melihat hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Mereka segera mengambil tindakan untuk menghentikan pemberontakan DITII di Aceh. Pemerintah pusat memiliki dua jalur dalam upaya penyelesaian
pemberontakan tersebut, yaitu dengan upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menyelenggarakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka.